Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang gadis 9 tahun selalu memasukkan makanan ke dalam tas sekolahnya ketika makan di restoran prasmanan. Bos yang curiga diam-diam mengikutinya. Hal-hal di dunia tidak selalu berjalan mulus. Apa yang bisa kita lakukan adalah tidak menyerah pada hidup. Diki akan duduk di dekat jendela restoran dan menganggap orang-orang sibuk di luar jendela sebagai pemandangan yang unik. Di mata karyawan, Diki adalah bos yang sangat tegas dan disiplin. Dia mengharuskan karyawan untuk memiliki sikap yang baik. Meja harus bersih dan bahkan setitik debu pun tidak diperbolehkan. Jika dia menemukan setitik debu, denda akan dikenakan kepada karyawannya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pelanggan yang datang. Makanan tidak boleh disia-siakan, dan uang jaminan tidak akan dikembalikan jika ada yang tidak dihabiskan. Regulasi semacam ini membuat bisnisnya terus meningkat. Di samping itu, karena makanan di restorannya tidak hanya banyak jenisnya dan segar, hanya dengan 10 yuan bagi orang tua di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 10 tahun bisa makan dengan sepuasnya. Sekarang dia memiliki karir yang baik dan sementara dia merasa nyaman dan santai. Dia selalu melihat orang banyak yang berlarian di luar jendela dan menghela nafas. Dulu aku sama seperti kamu. Tidak lama setelah dia duduk, manajer restoran menelepon dan berkata, "Bos, gadis kecil itu ada di sini lagi. Dia makan banyak makanan dan memasukkan makanan itu ke dalam tas sekolahnya sebelum pergi. Apakah kamu ingin aku menghentikannya?" Diki tertegun untuk sementara waktu. Seorang gadis berusia 9 tahun dengan tas sekolah muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan kerutan. Setelah membiarkan gadis kecil itu mengemas sekantung makanan sebulan yang lalu, dia datang setiap minggu sejak itu. Secara bertahap, banyak pelanggan yang melakukan hal yang sama. Mereka mengemas makanan untuk dibawa pulang. Karena kebijakannya untuk mentolerir gadis itu telah menimbulkan masalah, membuat banyak pelanggan yang tidak bermoral memanfaatkan situasinya. Untuk kali ini Diki ingin bersikap keras. Tetapi ketika dia bergegas ke restoran dan melihat penampilan gadis kecil yang penuh air mata, hatinya melunak lagi. Melihat punggung gadis kecil yang pergi meninggalkan restorannya, semakin dia memikirkannya, semakin membuatnya gundah gulana. Tidak peduli seberapa miskinnya dia pasti mampu membeli makanan, kan? Mungkinkah gadis kecil itu dikirim oleh pesaing untuk membuat masalah? Untuk mengetahui alasannya yang sebenarnya, dia mengendarai mobil perlahan di belakang gadis kecil itu. 1 kilometer, 2 kilometer, saat dia sampai di pinggiran kota semakin sedikit orang. Entah kapan gadis kecil itu memiliki karung besar di tangannya. Setiap kali dia melihat tempat sampah di pinggir jalan, dia akan dengan semangat berlari untuk mengaduk-ngaduk dan mengambil botol minuman. Bahkan jika seekor anjing liar berlari ke arahnya, dia tidak akan takut mengambil batu di tanah untuk melawan. Melihat adegan ini, hati Diki terkejut. Bahkan jika orang dewasa melihat seekor anjing liar yang telah lapar selama beberapa hari, dia mungkin akan berbalik dan lari ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan dari mana keberanian gadis kecil ini berasal. Pada saat ini hari sudah gelap dan gadis kecil itu menjual sekantung besar botol dan kaleng ke penampungan barang bekas. Kemudian bocah itu masuk ke jalan kecil di jalan pedesaan di samping jalan raya. Mobilnya tidak bisa lewat, jadi Diki mengikuti dengan berjalan kaki. Setelah berjalan sekitar 10 menit, gadis kecil itu tiba di rumah. Itu adalah rumah kecil yang terbuat dari batu bata. Sebuah lampu minyak dinyalakan di atas meja batu di halaman. Seorang pria tua dengan tongkat menatap pintu halaman dengan cemas tersirat di wajahnya. "Kakek, aku kembali. Aku membawakanmu sesuatu yang lezat," kata gadis kecil itu tersenyum dan mengeluarkan makanan dari tas sekolahnya dan meletakkan di atas meja bat.
menunggu pujian dari lelaki tua itu. Tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu akan menampar mukanya sambil berteriak, "Sudah sebulan, kenapa kamu tidak belajar? Mengapa kamu memungut sampah? Jika bukan karena gurumu yang datang kepadaku dan memberitahu saya tentang situasinya, apakah kamu akan terus menyembunyikannya?" Setelah berbicara, lelaki tua itu menutup mulutnya terbatuk-batuk tanpa henti. "Kakek, maaf. Kamu jangan marah," kata gadis kecil itu sambil menepuk punggung lelaki tua itu. "Kakek, kakimu terluka dan kamu tidak bisa melakukan pekerjaan pertanian atau mencari nafkah. Saya sudah dewasa. Saya bisa mendapatkan uang untuk menyembuhkan kaki kakek dan membuat kakek menjalani kehidupan yang baik. Percayalah, oke?" Setelah kakek itu mendengar kata-kata cucunya, semua kemarahannya menghilang tanpa jejak. Dia menutupi wajahnya dan terisak dan bergumam berulang kali, "Berapa umurmu? Berapa umurmu?" Diki diam-diam menyaksikan adegan ini. Hatinya merasa tidak nyaman seperti ditusuk jarum. Dia selalu merasa bahwa dia adalah seorang anak yang keluar dari kesusahan dan dia selalu merasa bahwa dia menderita. Tetapi sebagai perbandingan, gadis itu lebih menderita. Matanya tanpa sadar menangis. Dia yang tidak menangis selama bertahun-tahun sudah menangis sebelum dia menyadarinya. Keesokan harinya dia datang ke kampung itu lagi dan bertanya kepada tetangga tentang kondisi gadis kecil itu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa orang tua gadis kecil itu telah lama meninggal karena mengalami kecelakaan. Kakeknya yang membesarkannya, tetapi beberapa waktu yang lalu rumahnya bocor. Di tengah hujan dia memperbaiki genteng dan jatuh. Kakinya patah. Setelah itu pria tua itu tidak bisa bergerak dan tidak memiliki sumber penghasilan. Selama setengah bulan berikutnya, Diki menunggu gadis kecil itu datang ke restorannya. Ketika gadis kecil itu datang, dia berkata, "Paman, bisakah kamu membiarkan aku? Karena ini terakhir kalinya aku di sini." Kakek berkata, "Aku salah untuk melakukan ini, tetapi saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan." Sambil mengatakan itu, gadis kecil itu memberikan sebuah buku kecil pada Diki yang mencatat semua makanan yang telah dia ambil selama ini. Diki tidak berbicara. Dia meminta tas sekolah gadis itu mengeluarkan makanan dari tas sekolah gadis itu, menaruh uang 400 juta rupiah dan surat yang disiapkan sebelumnya ke dalam tas, lalu menyerahkan tas sekolah kepada gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu baru saja pergi, dia mengikuti dengan mobilnya dan mengantarnya pulang. Di halaman tembok tanah, di bawah lampu minyak kuning redup, lelaki tua itu melihat surat itu dengan tangan gemetar. Setelah membacanya, dia menangis hanya untuk melihat kata-kata di atasnya. "Jangan tundukkan kepalamu pada takdir. Sesulit apapun tetap melangkah maju. Berikan masa depan yang cerah untuk anak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.